pagi adik-adik. Kita ketemu lagi dalam ibadah online kita hari ini Minggu 20 September 2020. Adik-adik, Kofi mau tanya, gimana kabarnya kalian satu minggu ini? Tentu baik-baik aja ya. Lalu untuk sekolah kalian bagaimana? Masih tetap semangat? Meskipun dalam sekolah online, kalian tetap harus semangat ya adik-adik ya. Adik-adik, kita mau mulai ibadah. Sebelum memulai ibadah kita mau bersaat teduh dulu. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya, Kristuslah di dalamku, aku menang anugerahnya, aku menang anugerahnya, aku menang anugerahnya. Saat teduh selesai. Ya, adik-adik, kita mau menyanyikan pujian dari PKJ 216, baitnya yang pertama, berlimpah sukacita di hatiku. Kofi undang untuk adik-adik bangkit berdiri. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Halo, selamat pagi adik-adik. Kembali lagi nih dengan Kak Daniel. Saat ini Kak Daniel akan menyampaikan firman Tuhan untuk di hari ini. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat kasih kurnia-Mu Tuhan kepada kami pada hari ini. Kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Tetap menjaga kami, lindungi kami ya Bapa. Sementara kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan juga kami senantiasa mengandalkan Tuhan. Berkati juga ya Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah Roh Kudus-Mu menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Alkitab yang terambil dari Mazmur 127 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Yang akan dibacakan oleh Rain dari Eka 1. Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Berkat Tuhan pangkal selamat. Jikalau bukan Tuhan yang bangun rumah, sia-sialah usaha orang yang bangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa mudanya. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semua itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Ya, adik-adik, hari ini tema kita yang akan kita bahas pada di pagi hari ini adalah taruna yang mengandalkan Tuhan. Di mana saat ini kita belajar dari Mazmur 127 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Ini bercerita tentang Salomo. Bagaimana Salomo dipercayakan untuk pembangunan Bait Allah di sini. Tadinya Daud ayahnya, tapi karena Daud banyak sekali membunuh atau tangannya penuh dengan darah, jadi Allah percayakan itu kepada anaknya, yaitu Salomo.
Kenapa mesti Salomo? Karena Salomo ini adalah anak yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan dikatakan nabi-nabi sebelumnya tidak ada yang seperti Salomo. Dan luar biasanya Salomo dalam hidupnya itu meminta hal hanya satu. Ketika Allah memberikan dia permintaan, Salomo hanya minta satu, yaitu bagaimana dia memelihara bangsa Israel. Dan juga supaya dia diberikan hikmat untuk memimpin bangsa Israel dan jadi berhasil dalam hidupnya. Untuk itu, di sini juga kita melihat bagaimana Tuhan menyertai Salomo dalam setiap kehidupannya. Di sini kelihatan betul adik-adik bahwa Allah sanggup memberkati pembangunan bait Allah. Jadi sampai pada akhirnya bait Allah ini boleh berdiri dengan baik. Tadinya mungkin dalam pembangunannya itu sangat-sangat membutuhkan waktu dan juga kendala yang sangat-sangat banyak. Tapi ketika Tuhan menyertai, pembangunan Allah ini itu menjadi mudah. Bahkan dikatakan di sini, Salomo mengatakan jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jadi Salomo betul-betul mengandalkan Tuhan. Kalau di sini kakak lihat ada kata jikalau. Jikalau ini berarti Salomo mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan memang betul kalau kita baca di 2 Tawarik, Salomo mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sampai pada akhirnya Salomo merasakan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sehingga dia mengatakan semua yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan tanpa melibatkan Tuhan itu sia-sia. Kalau misalnya tidak mengandalkan Tuhan. Karena banyak sekali akhir-akhir ini orang membangun sesuatu tanpa mengandalkan Tuhan. Termasuk membangun masa depan. Dan apa yang dibangun Salomo saat-saat ini yang dia katakan dalam Mazmur 127 ini adalah dari hatinya. Karena dia mengalami betul-betul bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya. Karena sebagian dari kita mungkin kalau misalnya saat-saat ini yang kita pikirkan adalah membangun masa depan ya adik-adik ya. Bagaimana adik-adik sudah merencanakan masuk sekolah apa, kemudian belajar apa. Dan ini juga sama dengan Salomo. Salomo merencanakan pembangunan ini. Bahkan Daud ayahnya sudah mengatakan kepada dia sebelum wafat. Sudah disiapkan bahan bangunannya. Sudah disiapkan juga emasnya, kemudian tukang-tukangnya. Semua yang membangun sudah disiapkan. Sampai pada akhirnya Salomo merasakan betul dalam pembangunan ini Allah menyertai dia. Karena Allah itu bukan Allah yang hanya memberkati pembangunan bait Allah ini, tapi juga melindungi dan juga menjaga kerajaannya Salomo. Dan di sini kita melihat juga Allah bukan hanya menyertai pada saat Salomo lagi membangun bait Allah, tapi Allah setia juga dan berkuasa sampai setelahnya. Allah tetap menepati janjinya untuk menyertai. Sama dengan kehidupan kita akhir-akhir ini. Apakah kita sudah mengandalkan Tuhan atau belum? Karena di sini kita lihat Salomo betul-betul mengandalkan Tuhan. Dia tidak mengandalkan apa yang dia punya, dia tidak mengandalkan prajuritnya, kemudian kekayaannya ataupun kuasanya. Yang dia andalkan adalah Tuhan. Karena dia percaya betul Tuhan akan memberkati sampai dengan finish. Di sini Salomo juga memiliki beberapa sifat yang mungkin saat ini kalau kita baca sepintas dari Mazmur 127 ini sifatnya belum begitu kelihatan adik-adik ya. Tapi kalau misalnya kita baca dengan seksama, di sini Salomo itu memiliki sifat dia nggak peduli dengan apa yang sedang terjadi. Jadi dia fokus sama Tuhan saja. Dan hebatnya dia bisa bertahan dalam menghadapi setiap guncangan yang ada. Salomo investasikan imannya. Dia tidak investasikan kepercayaannya kepada yang lain, tapi kepada Tuhan semata. Bukan karena dia hebat, bukan karena dia kuat, tapi karena dia tahu betul, tanpa Tuhan saya bukan apa-apa. Dan saya juga mau percaya sama Tuhan. Dia yang menyuruh saya, dia juga akan memberkati saya sampai saya berhasil. Di sini kalau kita lihat juga bagaimana Tuhan mau sampaikan kepada kita, Salomo juga nggak sombong. Setelahnya dia membangun bait Allah, dia tidak sombong. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Bahkan dia juga tetap mengajarkan bangsa Israel untuk mempersembahkan korban. Tetap setia kepada Tuhan. Dan menganggap Tuhan adalah segalanya, bahkan di atas segalanya. Kita juga perlu belajar dari Salomo. Bagaimana Salomo ini mengandalkan Tuhan betul-betul ya adik-adik ya. Jadi nggak pernah
yang namanya sedikit pun dia percaya kepada yang lain. Dan luar biasanya di sini di ayat 5 kalau kita lihat, berbagailah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Artinya di sini adik-adik ada kemenangan yang Tuhan akan berikan kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Bahkan dikatakan musuh-musuhnya itu akan dikalahkan. Kalau misalnya kita lihat di Alkitab versi Firman Allah yang hidup ataupun versi mudah dibaca, di sini jelas dikatakan musuh-musuhnya dikalahkan dan Salomo mengalami kemenangan. Adik-adik, apa kaitannya dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Di tangan kanan kakak ini ada gelas yang berisi dengan sirup. Ini ibarat kata hidup kita yang saat ini. Dan ini kakak juga ada keripik ya adik-adik ya. Jangan ngiler ya. Kakak coba masukkan ke dalam gelas ini. Ini contoh, anggaplah ya, ini adalah kekhawatiran. Mungkin kita punya yang namanya tujuan dalam hidup ini. Kita punya yang namanya pencapaian untuk kedepannya. Ini anggaplah pemikiran kita adik-adik. Kita selalu bertanya-tanya, kenapa Tuhan ini terjadi? Kenapa kok harus gua Tuhan? Kenapa harus saya gitu loh Tuhan? Dan kita jadi lama-lama kurang percaya sama Tuhan. Dan lihat di gelas ini sama dengan pemikiran kita. Bagaimana kita mau mengandalkan Tuhan kalau kita masih berpegang pada pengertian kita sendiri? Kita masih mengandalkan ketakutan kita, masa lalu kita. Sehingga pada akhirnya lihat adik-adik, ini keruh sekali. Ini ada keripik di dalamnya. Mungkin kalau misalnya ini hanya umpama saja ya. Tapi sebetulnya ini melambangkan kita sebagai orang percaya saat-saat ini. Kita tahu firman Tuhan, kita sering baca firman Tuhan, tapi apakah kita sudah menyerahkan sama Tuhan? Ingat adik-adik, kalau adik-adik tidak membuang isi dari gelas ini, adik-adik gak akan pernah bisa mengandalkan Tuhan. Tuhan gak akan pernah bisa masuk dalam pikiran adik-adik dan mengubahkan hidup adik-adik. Salomo, kalau kita baca di sini, dia mengalami sesuatu yang namanya encounter with Christ. Mengalami Kristus dalam hidupnya. Sehingga dia tidak lagi memikirkan yang ke belakang-ke-belakang. Dia tidak memikirkan kegagalan ataupun musuh-musuhnya. Yang dia pikirkan hanya Tuhan yang lebih besar dari semuanya. Tapi sebelum itu, Salomo harus membuang isi dalam pikirannya. Dan hatinya dia mau ubahkan. Bagaimana caranya mengandalkan Tuhan? Yang pertama, kita harus mengerti betul alasan kita harus mengandalkan Tuhan. Karena banyak sekali jalan keluar adik-adik. Apalagi di tengah pandemi COVID. Banyak orang yang menawarkan jalan keluar. Kalau kita cerita kepada keluarga kita bilang balas. Mungkin contoh ya adik-adik ya. Atau mungkin kita bilang sama teman-teman kita. Kita bilang begini, bagaimana ya dengan masalahku seperti ini? Ya udah kamu lakuin ini. Tapi nggak ada yang seperti Tuhan. Ketika Dia memberikan kita jalan keluar. Itu sangat berbeda adik-adik. Makanya adik-adik harus mengerti betul alasan adik kenapa mengandalkan Tuhan. Tentu kita semua tahu bahwa Dia Allah yang luar biasa, Allah yang akan sanggup menyelesaikan masalah kita. Tapi mau nggak adik-adik? Mulai saat ini adik-adik bilang, aku mau mengandalkan Tuhan. Karena pertama, Tuhan itu adalah Tuhan yang benar. Dan kalau aku percaya sama Dia, nggak akan sia-sia harapanku. Dan juga nggak akan sia-sia apa yang akan kau kerjakan. Karena Tuhan menyertaiku. Yang kedua, kalau kita percaya sama Tuhan, kita akan memperoleh segala bantuan. Kadang kita nggak akan mengerti bantuannya dari mana. Kita cuma bisa menyusun, memikirkan, oh bantuannya dari yang ini ya, dari A, B, atau C. Tapi ternyata kadang bantuan yang Tuhan berikan itu berbeda. Yang ketiga, kemenangan ada di tangan Tuhan. Banyak orang akhir-akhir ini sudah tidak percaya sama Tuhan. Bukan karena Yesus nggak jadi Tuhan lagi, bukan. Tapi karena Dia Yesus sudah tidak ada lagi dalam hati kita. Bagaimana kita mau mengandalkan Tuhan kalau Dia sudah tidak ada dalam hati kita? Firman Tuhan katakan gini, ujilah apakah Yesus ada di dalam hatimu. Kalau Dia memang benar-benar ada dalam hatimu, kamu tahan uji. Tapi kalau nggak ada, hati-hati adik-adik. Kamu
betul-betul merasakan yang namanya kekeringan rohani. Jadi sulit untuk mengandalkan Tuhan. Makanya di sini kakak kasih ilustrasi gelas yang berisi keripik dan juga sirup ini untuk menggambarkan kita yang saat-saat ini. Ekonomi yang mungkin serba susah, sekolah yang daring online, yang sulit sekali kalau kita pikir-pikir biaya untuk kuotanya. Kita pikir juga untuk biaya untuk kehidupannya. Makin kesini bukan makin mudah, tapi makin berat. Tapi mau gak adik-adik punya alasan kenapa aku harus percaya Yesus? Kenapa aku harus beriman sama Yesus? Coba adik-adik ingat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan adik-adik. Ya adik-adik, bagaimana cara mengandalkan Tuhan? Yang pertama, kita harus mengerti betul bahwa Tuhan menginginkan kita memakai perlengkapan senjata Allah. Adik-adik nanti bisa baca ayatnya dari Efesus 6 ayat 10 sampai dengan yang ke-20. Karena itu kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Jadi kita jangan nggak pernah berdoa. Kita harus rajin berdoa. Di saat kita banyak waktu luang, justru kita harus rajin berdoa. Dan yang kedua, beriman sama Tuhan. Beriman itu yang seperti kakak bilang tadi, menumpahkan semua isi gelas atau pikiran kalian. Dan milih percaya sama Tuhan. Jadi ada orang mau katakan A atau B atau C, gak peduli. Percaya sama firman Tuhan, percaya sama Tuhan. Minta hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Karena saat-saat ini banyak orang-orang yang gak beriman karena mendengarkan suara-suara yang bukan dari Tuhan. Percaya terus sama firman Tuhan dan lakukan itu. Dan nanti kalian akan mengalami Kristus. Jadi kalian bisa bersaksi. Dan ini yang ketiga. Menyaksikan kebenaran Tuhan kepada orang lain. Kita juga bisa bagikan itu kepada teman-teman kita. Saudara kita, keluarga kita. Sehingga hidup kita diberkati. Karena Tuhan mau kita jadi berkat. Nah ini yang bukti mengandalkan Tuhan. Nggak perlu yang namanya diketahui semua orang. Sampai update status di WA, Facebook, Instagram, nggak perlu adik-adik. Tapi cukup adik-adik percaya pada janji Tuhan. Dan percaya memang nggak mudah. Tetap harus mengandalkan Tuhan. Dan lihat apa yang Tuhan lakukan. Katakan dalam diri adik-adik bahwa aku anak-anak Tuhan, bangsa yang terpilih, dan aku akan dibuat menang oleh Tuhan. Karena aku anak Tuhan yang pasti lebih dari pemenang. Jadi bukan kemenangan biasa adik-adik ya. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang pastinya akan dipersiapkan sama Tuhan untuk jadi pemenang. Nah kemudian adik-adik juga harus mengerti betul bahwa setiap orang-orang percaya itu pasti Tuhan berikan yang namanya hikmat. Tapi kalau bagaimana Kak kalau misalnya nggak ada hikmat kebiasaan? Kalian harus mengandalkan Tuhan. Kalian harus minta sama Tuhan. Pak, kalau begitu Kak jadinya sering berdoa dong Kak. Iya, betul. Jadi kalian harus sering berdoa. Kalian juga harus minta sama Tuhan apa yang harus kau lakukan. Dan juga ingat adik-adik, kalau misalnya Tuhan berbicara kepada kalian untuk mengandalkan Dia, percaya jangan khawatir, ya lakukan. Jangan sampai nanti kalian nggak lakukan, dan itu mengakibatkan kalian tidak bisa mendengar suara Tuhan lebih jelas. Karena lama-lama suaranya akan makin kecil. Jangan sampai kecil, tapi harus tetap kencang. Makanya firman Tuhan di sini mau katakan taruna yang mengandalkan Tuhan. Adik-adik harus mengandalkan Tuhan di masa-masa pandemi COVID ini. Adik-adik, kakak ada ayat yang akan menguatkan kita pada hari ini. Ini terambil dari Yeremia 17, ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kesimpulan kita adik-adik pada hari ini adalah bagaimana kita bisa mengandalkan Tuhan kalau kita nggak pernah dengar firman atau baca firman. Atau kita baca firman, ngerti firman, tapi nggak mau percaya sama Tuhan. Kita terlalu fokus sama yang lain, bukan pada Tuhan. Dan saat ini Tuhan mau kita berubah adik-adik. Nanti setelah ibadah, kalian berdoa dan serahkan masalah kalian sama Tuhan.
berkomitmen untuk percaya sama Tuhan. Jangan berpikir bahwa nanti hasilnya akan seperti yang kayak itu Tuhan. Jangan, tetap percaya sama Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang baik. Tuhan Yesus tetap sama. Dari kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu kembali datang kepadamu ingin mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dari sepanjang minggu ini sampai pada saat ini, di mana Engkau selalu ada untuk kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk sekolah kami ya Bapa. Engkau tahu walau sampai pada saat ini kami tetap masih belajar di rumah lewat online, tetapi kami percaya Tuhan tetap menyertai kami, berikan kami kepintaran, semangat dalam belajar, berikan kami juga sukacita agar kami dalam situasi apapun, kami tetap semangat belajar untuk mewujudkan cita-cita kami. Berkati juga guru-guru kami, berikan mereka kesehatan, umur yang panjang, serta hikmat dari-Mu Tuhan, agar guru-guru kami juga tetap semangat dalam mengajar dan membimbing kami dalam belajar. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang terkena virus corona atau COVID-19, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan mau menyembuhkan mereka. Berkati para medis dan dokter yang bekerja semaksimal mungkin, berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan kesabaran dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, agar semua mereka lakukan dengan baik untuk para pasien COVID atau sakit lainnya. Berkati setiap makanan, obat-obatan, juga alat-alat di rumah sakit, agar melalui itu semua Tuhan pakai untuk memulihkan orang-orang yang sakit. Inilah doa kami ya Bapa, kami serahkan dalam nama-Mu, haleluya. Bapak menyambung doa dari rekan kami ya Bapak, kami bersyukur kalau pada hari ini Tuhan juga tetap memberkati ibadah kami Tuhan sampai hari ini. Kami mohon padamu ya Tuhan, berkati persatuan Taruna ini ya Tuhan. Kau berkati setiap pelayan-pelayan yang ada di dalamnya. Tuhan berikan kami tetap kekuatan, semangat Bapak, baik yang bekerja ataupun yang tidak Tuhan, ataupun yang kuliah. Biar Tuhan sertai setiap kami ya Bapak, agar semakin hari makin memuliakan nama Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Kau berkati juga buat adik-adik terkasih kami yang sedang ujian Tuhan ataupun yang sudah ujian. Biar Tuhan yang berikan mereka hikmat, pengertian yang benar tentang firman Tuhan, Tuhan. Dan biarlah mereka boleh senantiasa menjaga kehidupan mereka lepas hari ya Bapa, untuk tetap kudus di hadapan-Mu. Dan hasilnya juga sesuai dengan harapan mereka. Dan kami berdoa juga
supaya Tuhan juga menolong bangsa negara kami ya Tuhan yang saat ini sedang dalam menghadapi krisis-krisis ya Bapak. Biar Tuhan yang memberikan kekuatan untuk pemimpin kami Bapak Jokowi beserta jajarannya sampai dengan yang terendah ya Bapak. Biar tetap senantiasa Tuhan berikan hikmat, perlindungan dan juga pertolongan dari Tuhan. Biar Tuhan yang menjaga, Tuhan juga yang lindungi dan Tuhan berikan juga kemampuan untuk setiap menghadapi masalah yang ada Tuhan. Terutama juga dalam menghadapi COVID-19 ini ya Tuhan. Biar Tuhan saja yang memberkati, Tuhan saja yang menolong menopang setiap kami. Agar kami bisa melalui ini semua dengan pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa ini hanya dalam satu nama, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah bikin berdoa sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunlah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Bagi adik-adik yang akan memberikan persembahan, dapat dilakukan dengan cara yang seperti ini. Seperti ini. Dan seperti ini. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik sekalian. Ya, adik-adik, Coffee berharap kalian tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kalian hari lepas hari. Sebagai lagu pengutusan, kita mau angkat pujian dari Kidung Jemaat 356, Tinggallah dalam Yesus. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Biarlah firman Tuhan yang pada hari ini adik-adik dengar, boleh kalian lakukan dalam kehidupan kalian hari lepas hari. Tetaplah percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kalian dan Tuhan juga akan tetap menjaga kalian. Andalkan Tuhan, Dia nggak akan pernah mengecewakan kalian. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ya, adik-adik, ibadah online kita pada pagi hari ini telah selesai. Coffee mau mengucapkan selamat bagi kalian yang telah menyelesaikan PTS kemarin, dan bagi adik-adik yang akan menempuh PTS pada hari Senin esok, tetap semangat dalam belajarnya, jangan pernah menyerah, dan kalian juga jangan berkecil hati meskipun pada saat ini kalian masih sekolah online. Ya, adik-adik tetap melakukan protokol kesehatan dengan cara jaga jarak, kemudian cuci tangan, dan menggunakan masker. Sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.